Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Rahman Wamnebo dengan NIM 202521082. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Ilmu Negara semester 1. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengantar ilmu negara. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Dan pengertian ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Selanjutnya, objek ilmu negara. Objek ilmu negara adalah negara itu sendiri. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Perlu diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan berdirinya suatu negara atau terbentuknya suatu negara merupakan unsur-unsur dari suatu negara. Nah, unsur-unsur negara sendiri terbagi atas 3, yaitu unsur negara secara klasik, unsur negara secara yuridis, dan unsur negara secara sosiologis. Pertama, kita membahas unsur negara secara klasik. Terdiri atas 1. Wilayah, di mana wilayah terdiri atas wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. 2. Rakyat, yang merupakan kumpulan orang yang hidup di suatu tempat. 3. Pemerintah yang berdaulat. Negara sebagai suatu organisasi memiliki badan pengurus atau badan pimpinan yang bertugas mengurus atau memimpin negara yang disebut pemerintah, sedangkan fungsinya disebut pemerintahan. Dan 4. Pengakuan dari negara lain. Terdiri atas A. Pengakuan de facto, merupakan pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya suatu negara baru. B. Pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan yang bersifat tetap terhadap muncul dan timbulnya suatu negara baru. C. Pengakuan pemerintahan de facto, yang dimana merupakan pengakuan hanya terhadap pemerintahan dari suatu negara. Kemudian yang kedua, unsur negara secara yuridis. Unsur negara secara yuridis terdiri atas Gebietsleer atau wilayah hukum, Persoonsleer atau subjek hukum, dan de leer van de rechtspraking atau hubungan hukum. Yang ketiga, unsur negara secara sosiologis terbagi atas 2 faktor. Faktor pertama yaitu faktor sosial, terdiri atas unsur masyarakat, unsur ekonomis, dan unsur kultural. Kemudian faktor kedua adalah faktor alam, yang terdiri atas unsur wilayah dan unsur bangsa. Lanjut, subbab berikut yang akan kita bahas adalah hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Kita ketahui bahwa ilmu negara merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial, sehingga harus memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya, terutama ilmu-ilmu kenegaraan agar dapat saling mengisi dan melengkapi. Pertama, ada hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat umum, abstrak, universal, dan menyelidiki asal mula, sifat hakikat, dan bentuk negara. Kemudian hukum tata negara lebih spesifik, mengkaji negara tertentu secara konkret, misalnya hukum tata negara Indonesia atau Amerika Serikat. Jadi, ilmu negara memberi dasar teoritis yang bersifat umum untuk HTN, sedangkan HTN merupakan penerapan konkret dari teori tersebut. Kemudian, hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara dan ilmu politik saling berhubungan namun memiliki perbedaan. Ilmu negara fokus pada kerangka yuridis negara dengan metode yuridis, sedangkan ilmu politik fokus pada aspek sosiologis negara dengan metode sosiologi. Ilmu negara juga bersifat teoritis dan normatif, sedangkan ilmu politik bersifat praktis dan dinamis. Ilmu negara menekankan pada asas-asas pokok tentang negara, sedangkan ilmu politik menekankan pada gejala-gejala kekuasaan dalam negara. Hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan masyarakat. Nah, ilmu negara dan hukum administrasi negara sama-sama mempelajari negara, tetapi perbedaannya adalah ilmu negara mempelajari sendi-sendi pokok negara secara umum dan abstrak, sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak, yaitu hubungan antara organ administrasi dengan masyarakat. Selanjutnya, hubungan ilmu negara dengan ilmu perbandingan HTN. Hubungan antara ilmu negara dengan ilmu perbandingan HTN dapat dikatakan bahwa hasil penyelidikan dari ilmu negara bersifat umum dan teoritis merupakan dasar dan bahan penyelidikan bagi ilmu perbandingan HTN.
Ilmu negara memberikan dasar teoritis dan umum mengenai negara yang kemudian digunakan oleh perbandingan HTN untuk menganalisis dan membandingkan berbagai bentuk negara dan pemerintahan di dunia. Dengan kata lain, ilmu negara menyediakan fondasi bagi ilmu perbandingan HTN dalam melakukan studi komparatif mengenai sistem ketatanegaraan. Terakhir, hubungan ilmu negara dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu negara sangat terkait dengan berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kehidupan manusia, seperti sosiologi, psikologi, hukum, ekonomi, sejarah, dan filsafat. Selanjutnya kita masuk pada subbab yang terakhir, yaitu tentang asal mula dan berakhirnya negara. Perlu diketahui, asal mula negara yang dimaksud adalah asal mula atau terbentuknya atau terjadinya hal atau sesuatu yang dinamakan negara, yang dimana negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, dan universal. Terjadinya suatu negara dapat dilihat dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan teoritis, proses pertumbuhannya, dan pendekatan faktual. Oke, kita membahas terkait pendekatan teoritis. Asal mula negara berdasarkan pandangan ahli tanpa bukti sejarah. Terdiri atas beberapa teori. Yang pertama, teori penaklukan. Negara timbul karena kelompok manusia menaklukkan manusia dan daerah lainnya. Dengan penaklukan dari suatu kelompok yang lebih kuat atas kelompok yang lemah, dimulailah proses pembentukan negara. Negara merupakan resultante positif dari sengketa dan penaklukan. Agar kelompok dan daerah itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuk suatu organisasi yang disebut negara. Kemudian teori pertumbuhan atau perkembangannya itu terbagi atas 2. Yang pertama, terjadinya negara secara primer. Teori tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dimulai dari masyarakat sederhana yang berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Ada 5 fase perkembangan negara secara primer, yaitu fase Genotyp, fase Reich, fase Staat, fase Demokratische, dan fase Diktatur. Yang pertama, fase Genotyp. Fase ini merupakan pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Kemudian yang kedua, fase Reich. Fase ini dapat dilihat pada negara di abad menengah atau abad pertengahan. Negara dalam fase ini terjadi didasarkan atas hak milik. Kemudian yang ketiga, fase Staat. Fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara sehingga berada pada satu kelompok. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa ketiga unsur daripada negara, yaitu bangsa, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat sudah terpenuhi. 4. Fase Demokratis Nazi. Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase Staat, di mana demokratis Nazi terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional dan kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat. 5. Fase Diktatur. Ada 2 pendapat mengenai fase ini, yaitu menurut sarjana Jerman, bentuk diktatur merupakan perkembangan lebih lanjut daripada demokratis Nazi. Kemudian yang kedua, menurut sarjana lainnya, diktatur bukanlah perkembangan lebih lanjut daripada demokratis Nazi, tetapi merupakan variasi atau penyelewengan daripada demokratis Nazi. Oke, selanjutnya terjadinya negara secara sekunder. Teori tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya, di mana yang penting adalah masalah pengakuan. Nah, pengakuan sendiri terbagi atas 3, yaitu pengakuan de facto, pengakuan de jure, dan pengakuan atas pemerintahan de facto seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir adalah teori faktual, di mana kenyataan yang sungguh terjadi. Asal mula negara berdasarkan teori ini terjadi karena yang pertama, occupation atau pendudukan. Negara terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan tidak dikuasai, diduduki dan dikuasai oleh suku, kelompok tertentu. Contohnya seperti Liberia yang diduduki oleh budak-budak negro dimerdekakan pada tahun 1847. Kemudian yang kedua, fuse atau peleburan. Negara merupakan gabungan 2 negara atau lebih. Ketiga, cesi atau penyerahan. Negara terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu, seperti wilayah Schleswig diserahkan oleh Austria kepada Prusia atau Jerman, karena adanya perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasainya. 4. Accession atau penaikan. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut atau delta.
5. Annexation atau pencaplokan. Suatu bangsa berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. 6. Proclamation atau proklamasi. Hal ini terjadi karena ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaannya. Contohnya adalah negara Indonesia sendiri yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan Belanda dan Jepang. Dan terakhir, separatisme atau pemisahan, di mana suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian mengatakan kemerdekaannya. Contohnya pada tahun 1939, Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaannya. B. Teori lenyapnya negara terbagi atas 3. Yang pertama, teori organis. Teori ini memandang negara sebagai suatu organisme yang mengalami hukum perkembangan hidup seperti lahir, berkembang ke masa kanak-kanak, dewasa, tua, dan akhirnya mati. Namun, tidak semua negara mati karena tua. Penganut teori ini adalah Bunchi dan Herbert Spencer. Kedua, teori anarkis. Teori ini memandang negara adalah suatu bentuk tata paksa yang sebenarnya hanya sesuai untuk masyarakat primitif dan tidak sesuai untuk masyarakat beradab. Negara akan lenyap dan akan datang masyarakat tanpa paksaan, tanpa pemerintahan, dan tanpa negara. Yang menganut teori ini adalah Joseph Proudhon dan Leo Tolstoy. Kemudian teori yang terakhir adalah teori Marxis. Teori ini memandang negara sebagai suatu tata paksa, tidak perlu diperangi dan tidak perlu dihapus. Negara-negara pada saatnya akan lenyap dengan sendirinya menurut syarat-syarat objektifnya sendiri. Negara akan mati tua jika syarat-syarat bagi adanya dan objektivitasnya sendiri tidak terpenuhi. Yang menganut teori ini adalah Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin. Nah, itu saja pembahasan materi mata kuliah Ilmu Negara semester 1 dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dengan ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.